Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia dari Allah, kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada hari ini, bulan ini, dan pada tahun ini. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang mana di dalamnya terdapat beberapa keutamaan. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan pengampun dosa. Keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah sebagai bulan pengampun dosa. Dan pada bulan ini adalah waktu yang paling tepat untuk mengambil kesempatan dalam bertaubat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sholat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, menghapuskan dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Namun sebelum itu, kita harus paham konsepnya. Kita harus mengerti maksud hadis tersebut tentang dosa apa saja yang akan dihapuskan, bagaimana dosa tersebut dihapuskan, dan apa yang harus kita lakukan agar dosa tersebut dihapuskan. Kita harus memahami hadis tersebut. Sesuai dengan hadis yang pertama, di situ dikatakan akan diampuni dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Apa artinya? Artinya dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dosa-dosa yang besar kita jauhi. Dan itu semua kembali kepada niat kita masing-masing. Jika kita pernah berbuat salah, lalu kita ingin bertaubat, lalu kita mengulanginya lagi, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia. Semua yang kita kerjakan itu hanya sia-sia. Namun jika kita pernah berbuat salah dan kita ingin memperbaiki kesalahan kita dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, maka insya Allah dosa kita, kesalahan kita akan dimaafkan dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, semua orang pasti pernah berbuat dosa, dan kita semua tidak bisa memastikan akan bisa memperbaiki kesalahan yang telah pernah kita buat. Kita harus memastikan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Dan juga kita tidak akan pernah bisa mengubah sejarah bahwa kita pernah berbuat salah. Namun kita harus pastikan kepada diri kita sendiri, kita harus yakinkan kepada diri kita sendiri, kita harus niatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Yang kedua, bulan yang penuh berkah.
Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang dimana semua amal ibadah yang kita lakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang pertama, as-siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa bulan Ramadan adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu wajib kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua, taliul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Per huruf dari yang kita baca itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wajibul lisan, menjaga lisan. Dan yang keempat, wa at'imul ji'an, menahan lapar. Nilai-nilai iman adalah suatu hal yang sangat penting, adalah intan yang sangat berharga, mutiara yang sangat mahal. Karena apa? Karena dengan iman yang membuat kita bangga menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita menyingsingkan dengan baju, menghamparkan sejadah, dan melakukan pendekatan yang intens dengan Allah. Karena apa? Karena kita mengerti nilai dari Ramadan. Seperti sebuah contoh. Di tangan kanan saya terdapat sebuah berlian yang bernilai 30 juta. Dan di tangan kiri saya terdapat sikat rumput. Berlian dan rumput tersebut diletakkan di depan seekor kambing. Yang jadi pertanyaannya, kira-kira manakah yang akan dipilih oleh kambing? Ya, tentu saja dia akan memilih sikat rumput. Andaikan saja seekor kambing tersebut memiliki sedikit otak, memiliki sedikit akal. Kalau berlian yang saya ambil, kata si kambing, lalu saya pergi ke pasar dan saya jual, saya akan mendapatkan uang 30 juta. Lalu uang tersebut saya belikan ke rumput. Dan mungkin dia akan mendapatkan rumput sekabupaten. Mengapa hal tersebut dia lakukan? Karena dia tidak mengerti arti dari berlian. Dia tidak tahu harga dari berlian. Yang dia tahu cuma rumput. Karena hidupnya kambing hanya untuk melayani perut. Jadi kata Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, jika ada seseorang yang hidupnya hanya untuk melayani perut, maka sama saja dia layaknya seekor kambing. Jadi di bulan Ramadan kita tidak hanya diminta untuk menahan lapar saja. Lebih tepatnya, kita diminta untuk menahan hawa nafsu. Yang terakhir dari saya, tugas kita sebagai manusia bukan hanya menjadi manusia yang baik, namun harus menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain, khususnya bagi para remaja, terutama di bulan Ramadan ini. Ayat ini ingin saya bagi, ingin saya share kepada teman-teman semua untuk kita jadikan pelajaran, baik sebagai pelajar ataupun sebagai pemuda. Karena pada bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan produktivitas kita. Jangan hanya rebahan yang biasanya hanya rebahan dari pagi sampai siang hingga menunggu waktu berbuka. Untuk sekarang mari kita tingkatkan produktivitas kita. Mari kita kembangkan kreativitas kita. Jangan hanya rebahan, namun ayo kita buat perubahan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.